Selamat pagi, para anggota Sangha dan Bapak Ibu Sedharma sekalian. Nama saya Jensen dari Jakarta. Mari kita mulai. Mari kita beranjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo satanto sucetoye arahati sanmyao sanfuthosye. Penghormatan kepada yang terberkati, mulia, dan yang tercerahkan dengan sempurna. Gata pembukaan sutra. 无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。Dharma yang terunggu, begitu dalam dan luas, sulit ditemukan dalam miliaran kalpa. Kini kami mendengar, melihat, menerimanya dengan hormat. Semoga kami memahami makna sejati dari ajaran Tathagata. Selamat pagi para anggota Sangga dan Bapak Ibu Sedharma sekalian. Kita kembali melanjutkan pembelajaran tentang Sutra Ikrar Agung Bodhisattva Sitigarbha di bab ke-6 ya. Ini adalah terakhir kalinya. Kita akan merangkum apa saja yang kita pelajari di bab ke-6 ini ya. Akan saya rangkum di akhir video. Oke, mari kita membaca bahasa Mandarinnya dulu, baru kemudian bahasa Indonesianya. Kita mulai. Seku Puzang, Puguang, sorry, Seku Puguang, 当知地藏菩萨有如是等不可说百千万亿大威神力。Oleh karena itu, meluas secara universal, yaitu ini ya, Puguang, meluas secara universal. Beliau adalah seorang bodhisattva. Ketahuilah bahwa bodhisattva Sitigarbha memiliki kekuatan agung, kebajikan, dan daya spiritual yang luar biasa, sebanyak ratusan ribu juta miliar yang tak terkatakan. Ya, ini dia. 不可说百千万亿大威神力. Ya, daya spiritualnya sangat luar biasa ya. Tak bisa dihitung. Oke, kita next. 利益之事，言辅众生于此大事有大因缘，是诸众生闻菩萨名，见菩萨相, untuk memberikan manfaat kepada para makhluk. Makhluk-makhluk di Jambudvipa memiliki hubungan sebab dan kondisi yang sangat mendalam dengan Bodhisattva Mahasattva ini. Jika para makhluk tersebut mendengar nama Bodhisattva, melihat rupang Bodhisattva, next, 乃至闻是经三字、五字或一记一句者，现在殊妙安乐，未来之事，百千万生, atau bahkan hanya mendengar 3 atau 5 kata dari sutra ini, maupun satu gata atau satu kalimatnya, maka pada kehidupan sekarang mereka akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan yang sangat istimewa pada kehidupan-kehidupan mendatang selama ratusan ribu juta kelahiran. Kita next. 常得端正，生尊贵家，尔时普广菩萨. Mereka akan senantiasa memperoleh rupa yang baik dan terlahir dalam keluarga yang mulia serta terhormat. Pada saat itu, Bodhisattva meluas secara universal. Setelah mendengar Buddha Tathagata, ya, memuji dan menyanjung Bodhisattva Sitigarbha.
Kita next. Mestinya satu aja cukup cukup Buddha saja. Buddha tata gata ini nggak perlu tata gata. Setelah mendengar Buddha memuji dan menyanjung gitu ya. Atau enggak setelah mendengar tata gata memuji dan menyanjung. Sama aja. Buddha dan tata gata itu sama. Itu adalah dua title yang sama ya. Dua gelar yang sama. Jadi misalkan Namo Sakyamuni Buddha atau Namo Buddha Sakyamuni. Kita juga bisa bilang Namo Tathagata Sakyamuni gitu ya, sama. Ya, jadi satu saja. Mendengar Buddha memuji dan menyanjung Bodhisattva Siddhikarma. Kita next. 福贵合掌复百佛言：世尊，我久知是大士有如此不可思议神力。Berlutut dan beranjali, lalu berkata kepada Buddha, Bhagawan, sejak lama saya telah mengetahui bahwa Mahasatwa ini memiliki kekuatan spiritual yang demikian luar biasa dan tak terbayangkan. Oke, mungkin kita akan kembali ke slide pertama dulu ya. Ini kita sudah terlalu banyak. Anja. Nah, kita baca lagi ya. Karena kita nggak konsen, soalnya kita baca bahasa Mandarin dan baca bahasa Indonesia. Jadi nggak konsen gitu ya. Kali ini kita akan baca bahasa Indonesianya saja. Oleh karena itu, Bodhisatwa meluas secara universal. Ketahuilah bahwa Bodhisatwa Ksitigarbha memiliki kekuatan agung, kebajikan, dan daya spiritual yang luar biasa, sebanyak ratusan ribu juta miliar yang tak terkatakan. Ya, kita next. Kenapa? Untuk apa? Untuk apa daya spiritualnya? Untuk memberikan manfaat kepada para makhluk. Makhluk-makhluk di Jambudwipa memiliki hubungan sebab dan kondisi yang sangat mendalam dengan Bodhisatwa Mahasatwa ini ya. Jika para makhluk tersebut mendengar nama Bodhisatwa, melihat rupang Bodhisatwa, mendengar nama Bodhisatwa Setigarbha, melihat rupang Bodhisatwa Setigarbha, atau bahkan hanya mendengar 3 atau 5 kata dari sutra ini, maupun satu gata atau satu kalimatnya, maka pada kehidupan sekarang mereka akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan yang sangat istimewa. Pada kehidupan mendatang, selama ratusan ribu juta kelahiran, next, mereka akan senantiasa memperoleh rupa yang baik dan terlahir dalam keluarga yang mulia secara serta terhormat. Pada saat itu, Bodhisatwa meluas secara universal. Setelah mendengar Buddha memuji dan menyanjung Bodhisattva Siddhikarma, next, berlutut dan beranjali, lalu berkata kepada Buddha, Bhagawan. Bhagawan adalah salah satu title juga ya. Jadi Buddha Tathagata Bhagawan itu sama dengan Bhagawan atau Buddha. Sejak lama saya telah mengetahui bahwa Mahasatwa ini memiliki kekuatan spiritual yang demikian luar biasa dan tak terbayangkan. Kita next. Serta kekuatan dari ikrar agungnya, demi membuat para makhluk di masa mendatang mengetahui manfaat yang diperoleh darinya. Saya mengajukan pertanyaan ini kepada Tathagata, kepada Buddha, dan kini menerima ajaran tersebut dengan penuh hormat. Kita next. Nah, kita baca bahasa Mandarinnya lagi ya. Ini baru nih. 世尊，当何名此经？使我云何流布？佛告普广，此经有3名。 Bhagawan, Buddha, apakah nama sutra ini? Dan bagaimana kami seharusnya menyebarluaskannya? Buddha bersabda pada meluas secara universal. Sutra ini memiliki 3 nama. Nah, ya, ini seru nih. Kita next ya. Next. Satu, pertama, Ming Tizang Benyuan. Ya, oke, itu yang pertama. Kedua, Ming Tizang Bensing. 一名地藏本誓历经
Yun Si Pusa. Ya. Jadi yang pertama disebut Sutra Ikrar Dasar Bodhisattva Sitigarbha. Ini dia. Tijang Penyuan. Tijang Penyuan Jing. Ini Sutra Ikrar Dasar Bodhisattva Sitigarbha. Yang kedua disebut Sutra Praktik Dasar Bodhisattva Sitigarbha. Yang ketiga disebut Sutra Kekuatan Ikrar Dasar Bodhisattva Sitigarbha ya. Jadi Sutra Bodhisattva Sitigarbha ini ada tiga namanya. Ya, oke. Oke, kita next. 久远劫来，发大众愿，利益众生，是故汝等意愿留步. Hal ini karena bodhisattva tersebut sejak kalpa-kalpa yang sangat lampau telah menetapkan ikrar agung untuk memberikan manfaat kepada semua makhluk. Oleh sebab itu, kalian hendaknya menyebarluaskan sutra ini sesuai dengan ikrarnya. Ya, sangat luar biasa sekali. Kita next. 普广文以合掌恭敬作礼而退. Setelah mendengar sabda tersebut, Bodhisattva meluas secara universal, merangkapkan kedua telapak tangan. Dengan kata lain, beranjali ya, bersikap anjali. Jadi Bodhisattva meluas secara universal, bersikap anjali, memberi penghormatan dengan penuh hormat lalu mengundurkan diri. Ya, ini sudah selesai ya. Ini adalah terakhir bab ke-6. Tadi seperti saya bilang di awal, saya akan merangkum apa manfaat ketika seseorang memberikan hormat, melafalkan nama Bodhisattva Sitigarbha ini, ataupun melukisnya. Ya, nah kita akan melihat. Nah ini dia. Manfaat yang didapatkan seseorang yang dibahas di bab 6 ini. Yang pertama, apabila ada laki-laki maupun perempuan, bajik, mendengar nama Bodhisattva Mahasattva Sitigarbha, ataupun yang beranjali, memuji, bersujud, serta menaruh rasa hormat dan kerinduan kepada beliau, maka orang itu akan mengatasi karma selama 30 kalpa. Ya, itu yang pertama. Sangat luar biasa sekali ya. Saya sangat itu loh, tersentuh gitu loh. Yang kedua, jika ada laki-laki maupun perempuan bajik yang melukis rupa beliau atau membuat arca dari tanah liat, batu, damar, pernis, emas, perak, tembaga maupun besi, lalu memandang dan memberi penghormatan sekali saja kepada bodhisattva ini, maka orang tersebut akan terlahir 100 kali di surga 33 dan tidak akan jatuh ke alam buruk untuk selamanya. Amazing, amazing sekali. Yang ketiga, apabila ada perempuan yang tidak menyukai tubuh perempuan, lalu dengan sepenuh hati menghormati lukisan atau arca Bodhisattva Sitigarbha serta tekun mempersembahkan bunga, dupa, makanan, pakaian, harta benda, dan berbagai persembahan lainnya, maka setelah kehidupan ini berakhir, selama ratusan ribu hingga jutaan kalpa, tidak akan terlahir kembali dengan tubuh perempuan, kecuali karena kekuatan welas asih dan ikrar agung untuk menolong semua makhluk, sehingga dengan sengaja menerima kelahiran demikian, ya, yaitu lahir sebagai perempuan untuk menolong semua makhluk, ya, karena kekuatan welas asih dan ikrar agung. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita lihat ya. Empat, apabila ada putra putri baik yang di hadapan Rupang Bodhisattva mempersembahkan musik, nyanyian, pujian, dupa, dan bunga, bahkan mengajak satu orang maupun banyak orang untuk turut melakukan penghormatan yang sama, maka orang-orang tersebut baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan mendatang akan senantiasa memperoleh perlindungan siang dan malam dari ratusan ribu dewa dan roh. Mereka tidak akan sampai mendengar hal-hal buruk memasuki telinga mereka, apalagi mengalami sendiri
berbagai malapetaka ya. Jadi kalau kita bermain musik, nyanyi, pujian, ya, dan kita dupan dan bunga, lalu kita mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, maka kita tidak akan mendengar hal-hal buruk, apalagi mengalami sendiri berbagai malapetaka ya, kita akan jauh dari hal-hal yang buruk. Itu adalah nomor 4 manfaatnya. Nomor 5, apabila seseorang kerap mengalami mimpi buruk atau telah lama terbaring sakit hingga tubuhnya semakin lemah dan kurus, menjerit kesakitan dalam tidur, hidup dalam kemuraman dan ketidakbahagiaan, ataupun menderita penyakit yang sulit disembuhkan, maka hendaknya di hadapan rupang Buddha dan Bodhisattva, sutra ini dibacakan dengan suara jelas sebanyak 1 kali, atau barang-barang yang paling disayangi oleh orang sakit tersebut, seperti pakaian, harta benda, tanah, kebun, maupun rumah, dipersembahkan di hadapan sutra dan rupang suci. Sambil di hadapan orang sakit itu diucapkan dengan suara keras, kami yang bernama sekian demi orang sakit ini mempersembahkan seluruh benda tersebut di hadapan sutra dan rupang suci. Dengan melakukan demikian, setelah orang tersebut meninggal dunia, karma buruk dan dosa-dosa berat dari masa lampau akan memperoleh pembebasan untuk selamanya. Ya, luar biasa sekali. Itu yang kelima. Masih ada masih ada lagi, masih ada 5 lagi. Total ada 10 ya. Ini yang saya rangkum. Nomor 6, bagi putra-putri baik yang menyalin sutra ini sendiri, mengajarkan orang lain untuk menyalinnya, ataupun membuat dan melukis rupang bodhisatwa, bahkan mengajarkan orang lain untuk membuat dan melukisnya, maka pahala dan buah karma yang diperoleh niscaya akan membawa manfaat yang sangat besar. Ya, itu adalah nomor 6. Nomor 7, jika seseorang saat tidur bermimpi melihat berbagai hantu, roh, maupun wujud makhluk lainnya yang tampak bersedih, menangis, berduka, atau diliputi ketakutan, maka mereka semua sesungguhnya adalah kerabat dari 1, 10, 100, bahkan 1000 kehidupan lampau yang kini berada di alam penderitaan dan belum memperoleh pembebasan. Mereka tidak memiliki tempat bergantung untuk memperoleh kekuatan jasa kebaikan yang dapat menolong mereka keluar dari jalan penderitaan tersebut. Apabila kita mengalami hal demikian, hendaknya dengan tulus dan sepenuh hati membacakan sutra Siddhigarbha sebanyak 3 atau 7 kali, agar para kerabat yang berada di alam penderitaan itu dapat memperoleh pembebasan. Ya, itu yang nomor 7. Ya, jadi kalau kita melihat, kita bermimpi ada hantu, itu adalah kerabat kita di kehidupan lampau. Mereka itu meminta kita untuk menolong mereka ya. Kita harus dengan tulus dan sepenuh hati membacakan sutra Siddhigarbha ini sebanyak 3 atau 7 kali, ya, agar kerabat yang berada di alam penderitaan itu dapat memperoleh pembebasan. Oke, itu nomor 7. Sangat luar biasa sekali. Nomor 8, apabila di masa mendatang terdapat orang-orang dari golongan rendah seperti budak laki-laki, budak perempuan, maupun mereka yang hidup dalam ketidakmerdekaan, lalu menyadari karma buruk kehidupan lampau dan ingin sungguh-sungguh bertobat, maka hendaknya mereka dengan sepenuh hati memandang serta menghormat kepada rupang Bodhisatwa Siddhigarbha dan selama 7 hari melafalkan nama suci Bodhisatwa hingga genap 10.000 kali. Ya. Dengan demikian, setelah mengakhiri ganjaran karma pada kehidupan ini, selama ribuan hingga jutaan kelahiran mereka akan senantiasa terlahir dalam keadaan mulia dan tidak lagi mengalami penderitaan di 3 alam penderitaan. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang di kehidupan ini, di kehidupan sekarangnya
itu ya di golongan rendah, maksudnya adalah di statusnya rendah, misalkan budak gitu ya. Dan maupun mereka yang hidupnya itu tidak merdeka ya, dikekang gitu ya. Nah, mereka menyadari karma buruk yang mereka lakukan di masa lampau, lalu mereka mau bertobat. Maka hendaknya mereka dengan sepenuh hati memandang serta menghormat kepada Rupang Bodhisattva Siddhigarbha dan selama 7 hari melafalkan nama suci hingga genap 10.000 kali ya. Ya, luar biasa sekali. Nomor 9. Apabila seseorang dari latar belakang apapun baru saja melahirkan seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka 7 hari sebelum kelahiran, hendaknya sengaja membacakan serta melantunkan Sutra Siddhigarbha yang agung ini, dan juga menyebut nama Bodhisattva Siddhigarbha sebanyak 10.000 kali. Dengan demikian, apabila bayi yang baru lahir tersebut masih membawa sisa sisa akibat karma buruk dari kehidupan lampau, ia akan memperoleh pembebasan darinya, sehingga dapat hidup dengan tentram, mudah dibesarkan, serta diberikan usia panjang. Apabila ia terlahir dengan membawa berkah kebaikan, maka kebahagiaan dan panjang usianya pun akan semakin bertambah. Itu yang nomor 9 ya. Nah, yang nomor 10 yang terakhir. Selanjutnya, pada hari pertama, ke-8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 hingga hari ke-30 bulan penanggalan lunar. Apabila sutra ini dibaca 1 kali, maka dalam radius 100 yojana ke segala penjuru, yaitu timur, barat, selatan, dan utara, akan terbebas dari berbagai bencana. Demikian pula seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut, baik tua maupun muda, pada masa kini hingga ratusan dan ribuan tahun mendatang, akan senantiasa terhindar dari alam penderitaan. Dalam kehidupan sekarang pun, keluarga itu akan terbebas dari berbagai penyakit serta malapetaka yang datang mendadak dan memperoleh kecukupan sandang serta pangan yang berlimpah. Ya, ini adalah 10 manfaat yang saya rangkum ya dari bab ke-6 Sutra Tigarba ini. Ya. Nah, mari kita kembali ke sini ya. Kita akan melimpahkan jasa. Nah, semoga Bapak Ibu semuanya mendapatkan hikmahnya ya, mendapatkan manfaatnya dari Sutra Bodhisattva Siddhigarba ini. Mari kita melimpahkan jasa. Semoga dengan kebajikan ini menghiasi tanah suci Buddha, di atas membalas 4 budi besar, di bawah menolong yang menderita di 3 alam sengsara. Bila ada yang melihat atau mendengar, semoga semua menumbuhkan bodhicitta. Sampai akhir hayat ini, kita semua lahir bersama di negeri Sukawati. Namo Buddha Amitabha. Mari kita memberikan penghormatan sebanyak 3 kali kepada Buddha. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Buddhaya, semoga para anggota Sangha dan Bapak Ibu dan seluruh makhluk hidup bahagia bebas dari penderitaan dan bisa keluar dari alam samsara ini. Namo Buddhaya. Ya,